Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nurul Fajar Awalia dengan NIM 12120700098. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai kias sebagai sumber hukum Islam. Kias berasal dari kata yakisu kiasan. Maknanya adalah pengukuran. Secara istilah, kias sebagai menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah yang sebanding dengannya. Atau kias itu adalah menganalogikan atau menyamakan kasus yang berbeda. Dasar penggunaan kias. Perintah mengambil iktibar. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 2, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai iktibar atau pelajaran. Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk kias. Syarat rukun kias. Yang pertama, kasus pokok atau kasus usul adalah kasus yang sudah dijelaskan pada Al-Quran dan hadis. Contohnya, berkata kepada orang tua. Yang kedua, ketetapan hukum dari kasus pokok. Yang ketiga ada kasus cabang atau furu. Adalah kasus yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada ilat. Adalah alasan dibalik ketetapan hukum. Rukun kias. Yang pertama ada al-aslu. Yang kedua ada al-far'u. Yang ketiga ada al-hukmu. Dan yang terakhir ada al-ilat. Macam-macam kias ada 3. Yang pertama ada kias aulawi. Adalah masalah yang lebih besar dari kasus pokok. Yang kedua ada kias musawi. Adalah kasus cabang dan kasus pokok sama kadarnya. Yang ketiga ada kias adna. Adalah kasus cabang lebih ringan daripada kasus pokok. Contoh kias dalam toharoh. Yang pertama, babi najis mughaladzoh. Yang kedua, darah mengalir keluar batal wudu. Selanjutnya, hilang akal batal wudu. Larangan pada wanita nifas. Contoh kias dalam sholat. Yang pertama, sholat Jumat dengan zuhur. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat setelah tayamum. Contoh kias dalam puasa. Yang pertama, fidyah puasa bagi yang menunda qadha hingga Ramadan berikutnya. Sengaja makan di bulan Ramadan terkena kafarat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.